Ya, kepada yang baru bergabung, terima kasih dan mohon di mute untuk mikrofonnya agar apa yang nanti disampaikan dapat terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin pada warahmatullahi hari ini. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin pada hari ini Sabtu tanggal 18 September 2021 kita dapat bersilaturahim melalui virtual meeting ini dalam rangka sosialisasi PTMT pembelajaran tatap muka terbatas. Adapun PTMT ini merupakan bentuk rasa rindu ya, mungkin bisa dibilang seperti itu, rasa rindu dari seluruh pihak yang ingin anak-anaknya dan juga guru-guru untuk dapat bertatap muka. Namun seperti yang diketahui belum secara normal, jadi masih terbatas. Dan karena itu melalui kesempatan kali ini Ibu akan disampaikan nanti mengenai hasil evaluasi uji coba PTMT satu sesi, yaitu yang kemarin sudah dimulai pada hari Rabu sampai hari ini, dan nantinya juga akan ada sosialisasi mengenai PTMT dua sesi yang insya Allah akan dimulai pada hari Senin tanggal 20 September 2021. Dan untuk mengawali kegiatan hari ini, ketua meeting kali ini, akan lebih baik jika kita awali dengan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Asep Rohim. Kepada Bapak Asep Rohim dipersilahkan untuk memimpin doa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk ayah, bunda, orang tua peserta didik SDN 026 Bojong Loa. Izinkan saya untuk memimpin doa kali ini. Mudah-mudahan acara ini senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam takzim juga saya sampaikan kepada Kepala Sekolah SD 026 Bojong Loa dan Wakasek Sapras ya, ada Satgas Covid bersama dengan Ketua Satgas Covid SD 026 ada Ibu Dian, kemudian ada Satgas Covidnya ada Pak Irdi. Salam takzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah fi barakahil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan aku. Terima kasih, hatur nuhun. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya, terima kasih Bapak Asep Rohim, jazakallah telah dapat memimpin doa untuk kali ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, alhamdulillah kita telah bergabung juga dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Nana Supriyatna, dan pada kesempatan kali ini Bapak Nana Supriyatna insya Allah akan menyampaikan sambutan dan paparannya mengenai PTMT yang sedang kita laksanakan saat ini. Kepada Bapak Nana Supriyatna selaku Kepala Sekolah SDN 026 Bojong Loa dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan dan paparannya.
Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Desi. Cek sound dulu, suara saya jelas. Jelas, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'mat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru serta PTK di SDN 026 Kejongloa. Yang saya hormati tim Satgas Covid SDN 026 Kejongloa. Saya hormati tim panitia PTM TSDN 026 Kejongloa, serta yang saya hormati, saya muliakan Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu orang tua murid di SDN 026 Kejongloa. Terima kasih sudah bisa bergabung di ruang virtual rangka sosialisasi kegiatan PTM di SDN 026. Bapak dan Ibu, ayah dan bunda yang saya banggakan, sudah satu tahun menjelang 2 tahun wabah COVID-19 ini melanda negara kita, bahkan seluruh dunia, khususnya di kota kita tercinta, kota Bandung. Dampak yang luar biasa diakibatkan dari COVID-19 ini, khususnya di bidang pendidikan, mengakibatkan sekolah tidak bisa melayani pembelajaran putra-putri ibu dan bapak semua sebagaimana harusnya secara normal. Sebagaimana yang kita biasa laksanakan di saat-saat sebelum pandemi, di mana putra putri bapak dan ibu hadir di sekolah secara utuh dari semua jenjang dari kelas 1 sampai 6. Selama 2 tahun ini ya kami hanya bisa melayani pembelajaran putra putri Bapak dan Ibu melalui pembelajaran daring. Mohon maaf apabila dalam pelayanan pendidikan selama masa pandemi ini tidak maksimal. Banyak hal yang mempengaruhi ketidakmaksimalan kami melayani Bapak dan Ibu dalam pembelajaran putra putri. Alhamdulillah saat ini penyebaran pandemi ini sedang pada masa level 3 ya, ada PPKM level 3. Nah, menurut ketentuan Permendagri bahwa bagi daerah-daerah dengan PPKM level 3 diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Khusus untuk Kota Bandung, pembelajaran tatap muka ini baru bisa dilaksanakan mulai tanggal 15 September 2021. Bapak dan Ibu, pelaksanaan PTM terbatas ini di Kota Bandung ada kelompok besar. Kelompok pertama itu adalah sekolah-sekolah yang sudah lebih dahulu melakukan uji coba, yaitu sekitar kurang lebih bulan April 2020 sebelum bulan puasa. Sebanyak 300 sekolah di Kota Bandung dari semua jenjang baik TK, PAUD, SD, SMP, SMA sudah melakukan uji coba. Tapi hanya berlangsung 1 minggu langsung ditutup karena pada waktu itu penyebaran COVID-19 melonjak, sehingga Kota Bandung waktu itu kembali memasuki fase zona merah. Nah, saat ini kita sudah berada di zona kuning. Nah, mulai minggu kemarin, minggu ini dibuka
Nah, bagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan uji coba dahulu itu sekarang udah pada tataran masa transisi. Jadi ada 4 jenjang PTMT ini. Nah, bagi sekolah kita ini karena waktu itu belum bisa melakukan uji coba karena ada kekurangan yang harus disiapkan, baru pada minggu ini bisa melaksanakan uji coba PTMT. Itu pun dengan persiapan yang luar biasa, sangat ketat. Untuk bisa melaksanakan kegiatan PTMT ini, sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya melakukan share screen ya untuk sebentar. Sudah sebentar. Nah ini Bu, ini bagaimana pelaksanaan PTMT di sekolah. Ini juknis. Nah ini Bu, penyelenggaraan PTMT di Kota Bandung tahun ajaran 2021. Yang pertama adalah prakondisi pembelajaran. Ini harus diawali dengan sosialisasi oleh pihak sekolah dan pihak terkait. Ini uraiannya. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, seharusnya kami melaksanakan sosialisasi itu sebelum pelaksanaan PTMT. Tapi karena waktu itu sangat mendesak, kami belum bisa melaksanakan sosialisasi baru kali ini. Alhamdulillah dari tim penilaian Satgas COVID-19 dari Distrik serta dari Dinas Kesehatan, sekolah kita layak ya untuk melaksanakan PTMT ini. Nah ini yang harus disiapkan oleh pihak sekolah ini Bu, penyiapan infrastruktur dari mulai ruang kelas, ruang guru, ruang KS, ruang isolasi dan ruang lain-lainnya, serta membersihkan ruangan secara berkala, menyemprot ruangan dengan desinfektan, dan mengatur jarak meja berjarak 1,5 meter, menata kursi meja yang tidak dipakai, memastikan ruangan memiliki ventilasi dan aliran udara, dan menyiapkan fasilitas toilet, menyiapkan fasilitas TPS. Alhamdulillah ini sudah dilaksanakan verifikasi dan kita lolos. Ini apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah sebelum melaksanakan PTM anak datang di sekolah ini. Ini Bu yang harus Bapak dan Ibu, alur pemataannya ini sebentar. SOP di sekolah ini ya Bu. Sebentar saya cek dulu, tadi udah disiapkan. Nah, ini Bu, dari sini protokol untuk kedatangan Bapak dan Ibu di sekolah anak-anaknya. Yang pertama, antar jemput pribadi. Ini bagi anak-anak yang diantar oleh kendaraan roda 4 dan harus parkir di gerbang, di depan gerbang. Murid turun dari rumah menggunakan masker kain 3 lapis atau masker bedah. Kemudian murid menuju pintu gerbang mengucapkan salam serta menjaga jarak aman minimal 1,5 meter. Ini harus dipahami oleh putra-putri. Dan guru atau petugas sekolah menyambut kedatangan murid dengan menjawab salam dan memeriksa cek suhu tubuh. Jika muridnya suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius maka atau riwayat demam, disilahkan untuk pulang. Tinggal dulu, selanjut masuk ke orang isolasi. Tapi alangkah lebih baik kalau memang lebih dari sini, mendingan aman di rumah Bu ya, kembalikan ke rumah biar ada penanganan lebih kasus ya, lebih lanjut untuk penanganan, bisa dibawa ke dokter kalau demamnya keterusan. Kemudian guru mempersilakan murid untuk selalu mencuci tangan jadi cek TPS selama kurang lebih 20 detik. Ini sudah disediakan alatnya. Kemudian nah ini alur antar jemput menggunakan kendaraan roda 4. Kalau Bapak dan Ibu mengantar menggunakan mobil pribadi.
Kalau Bapak dan Ibu mengantar menggunakan kendaraan roda dua, ini seperti ini, kendaraan parkir di depan gerbang, tadi memakai masker kain 3 lapis, kemudian guru dan itu memeriksa suhu tubuh, kemudian mempersilahkan anak peserta didik untuk mencuci tangan, kemudian mengeringkan tangan dengan tisu yang telah disediakan, kemudian peserta didik menuju ke ruang kelas dengan jarak aman 1,5 meter. Peserta didik tidak melakukan percakapan antar teman selama perjalanan menuju kelas, dan peserta didik masuk kelas dengan tertib sesuai arahan. Nah, ini antar jemput sekolah atau masyarakat. Ya, supir sudah memakai masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai, masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dalam. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum jam saat sudah lembab atau masker. Ini kalau menggunakan mobil pribadi ya. Ini alurnya Bu. Alur masuk, murid turun, murid bergerak, baris berjarak, kemudian pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan, menuju kelas. Ini semua dipantau oleh guru atau piket sekolah. Bagi yang menggunakan angkutan umum, ini Bu, sama intinya harus memakai masker 3 lapis. Tidak. Hanya mungkin ada penekanan selama dalam perjalanan Bapak dan Ibu di mobil umum yang pakai harus tetap memperhatikan protokol kesehatan karena kita tidak tahu berpapasan dengan siapa dalam kendaraan tersebut. Kemudian ini bagi pejalan kaki, bagi Bapak dan Ibu yang anak-anaknya berjalan kaki menuju ke sekolah, sama harus menggunakan kain masker 3 lapis. Kemudian saat berjalan sudah hati-hati pada jalur pejalan kaki dengan tetap menjaga jarak aman minimal 1,5 meter. Sama dicek suhunya nanti di sekolah, kemudian cuci tangan, dikeringkan menggunakan tisu, dan sebagaimana yang jalur yang tadi masuk ke kelas dengan jarak aman 1,5 meter. Ini alurnya, termasuk ini yang sepeda, tapi sampai saat ini kami perhatikan dari 4 hari tidak ada yang bersepeda ya, tidak ada yang menggunakan 3 moda, yaitu diantar oleh orang tua menggunakan kendaraan umum dan jalan kaki. Ini protokol untuk guru, sama Bapak dan Ibu guru juga harus mematuhi protokol operasional yang sudah ditetapkan ini, sama tidak berbeda dengan yang harus dilakukan oleh putra-putrinya. Malah untuk guru lebih ketat lagi ya, harus di kelas itu berupaya bagaimana tidak terjadi penyebaran COVID-19. Ya, pokoknya untuk guru jauh lebih ketat lagi karena ini menyangkut kesehatan putra-putri Bapak dan Ibu. Ini protokol atau SOP pengantar. Nah, ini Bu yang harus kita pahami. Seluruh pengantar atau penjemput peserta didik ke sekolah dipastikan dalam keadaan sehat, tidak memiliki gejala, suhu tubuh kurang dari 37,3 derajat Celcius, tidak ada keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas. Nah, kalau Bapak dan Ibu sedang mengalami salah satu keluhan ini, mohon tidak mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Jadi gantian kalau ayahnya yang sakit dengan ibunya, tersebalik. Seluruh pengantar atau penjemput peserta didik ke sekolah wajib menggunakan masker. Nah, ini Bu ya, kami. Seluruh pengantar atau penjemput peserta didik yang menggunakan kendaraan roda 4 wajib membuka jendela dan jumlah penumpangnya 50% dari kapasitas mobil. Ya, kalau mobilnya kapasitasnya 6 orang, jadi hanya 3 orang saja yang ada di dalam mobil tersebut. Termasuk Bapak dan Ibu yang angkutan umum. Kalau Bapak Ibu menggunakan angkot,
putra-putrinya itu lihat jangan yang terlalu banyak di dalam angkot tersebut. Seluruh pengantar atau penjemput peserta didik yang menggunakan kendaraan roda 4 hanya diperkenankan mengantar sampai gerbang atau lobi tempat yang telah disediakan oleh sekolah tanpa turun dari kendaraan. Bagi pengantar atau penjemput yang menggunakan kendaraan roda 2 tetap selalu menjaga jarak aman. Nah ini Bu masih terlihat yang mengantar itu ada yang lebih dari 2 orang di penumpang di motor itu, ada yang 3, ada yang 4. Mohon jangan lebih dari 2 orang dalam motornya itu. Bagi yang berjalan kaki, pengantar atau penjemput peserta didik sampai di tempat yang telah ditetapkan sekolah dan wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Nah ini Bu, kita harus ada penekanan di sini untuk pengantar bahwa begini Bu, evaluasi kemarin dari tim Satgas Covid Kota Bandung masih ditemukan sekolah yang pengantar dalam ini Bapak dan Ibu berkerumun di depan sekolah. Nah ini jadi catatan, kemarin ada catatan dari Dinas Pendidikan adanya kerumunan orang tua pada saat menjemput. Nah saya menghimbau Bapak dan Ibu pada saat mengantar Bapak sudah drop langsung pulang. Pada saat menjemput, mohon tepat waktu, jangan menjemput sebelum waktu pulang, karena akan menimbulkan kerumunan. Nah, apabila di sekolah ditemukan kerumunan, itu sekolah kita akan ditutup lagi untuk melaksanakan PTMT ini. Nah, jadi mohon sampaikan kepada teman-teman yang tidak bisa hadir di ruang virtual ini, yang di kelasnya masing-masing oleh kelasnya, yang banyak terjadi itu pada saat penjemputan terjadi kerumunan. Nah ini sudah ditemukan oleh Satgas Covid Kota Bandung. Makanya kemarin oleh Dinas Pendidikan dimohon pada saat jangan ada kerumunan. Kalau tidak ingin sekolah Bapak dan Ibu ditutup lagi untuk pelaksanaan PTM ini. Jadi saya mohon kerjasamanya dari Bapak dan Ibu pada saat menjemput, khususnya kalau mengantar itu kemarin relatif sudah aman, hanya drop langsung pergi lagi. Nah pada saat menjemput itu Bapak dan Ibu hadir di sekolah lebih awal. Kalau pulangnya misalnya jam 10, Bapak dan Ibu tuh kurang dari jam 10 sudah ada di sekolah. Nah ini yang tidak boleh. Mohon datang tepat waktu saja. Ini demi kelangsungan kegiatan PTM sekolah kita. Jangan sampai nanti ditutup lagi. Wah, entah kapan, kalau ditutup sudah lama lagi harus memulai ya. Jadi mohon itu kerjasama. Ini ada SOP untuk tamu juga ini. Pokoknya pada intinya PTM ini menekankan protokol kesehatan yang ketat. Jangan sampai nanti sekolah menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Kalau terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini, sekolah langsung ditutup, tidak diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan Ibu patut dipahami bahwa ada 4 tahap PTM ini Bu, ada 4 tahap. Yang pertama tahap uji coba. Ini berlangsung 4 minggu. Nah, sekolah kita berada pada tahap ini sekarang. Sekolah hanya diperbolehkan menghadirkan peserta didiknya 25% dari kapasitas kelas. Jadi kalau kelas 1 ada 28 orang, maka yang boleh
hadir di sekolah pada satu sesi itu hanya 7 orang, maksimal 8 orang, itu maksimal. Nah, pada tahap kedua nanti di minggu kelima, kalau kita tidak ditutup, tidak di blacklist, kalau kita berjalan dengan lancar, kita akan memasuki masa transisi. Nah, pada masa transisi itu kapasitas kita ditambah jadi 50%. Jadi pada tahap kedua nanti akan ada di kelas itu sebanyak 14 sampai 15 orang putra-putrinya. Ini juga berlangsung selama 4 minggu. Nah, setelah 8 minggu, di minggu ke-9 kita akan memasuki masa AKB, adaptasi kebiasaan baru. Ini kapasitas kelasnya 75% sampai 100%. Dan terakhir adalah masa yang normal. Itu pembelajaran tatap muka secara biasa. Nah, jadi kita akan bergerak ke arah sana semua. Mudah-mudahan tahap uji coba kita berjalan dengan kondusif, lancar, aman. Sehingga di minggu kelima, Bapak dan Ibu, kita bisa menambah kapasitas. Nah, itu. Jadi mohon kerjasamanya ya, pengertiannya dari ayah, bunda, dari mama, dan papanya, dari orang tua beserta untuk mendisiplinkan anak-anaknya dan ibunya juga untuk kesuksesan kegiatan PTM. Selanjutnya ini saya buka dulu alur PTMT di sekolah. Nah, ini. Panduan PTMT di SDN 026 Bojong Loa ini. Nah, pada tahap 1 yaitu masa uji coba kurang lebih 1 bulan, tepatnya 4 minggu, dimulai pada hari Rabu 15 September 2021. Nah, ini surat keputusan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung yang memberi rekomendasi pada sekolah kita untuk boleh melaksanakan PTM terbatas. Nah, ini berdasarkan penilaian bahwa SDN 026 Bojong Loa Kota Bandung itu sangat layak dengan klasifikasi A. Ini. Nah, ini alur area sekolah. Sekolah kita ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk oleh tim. Kita hanya menggunakan 12 ruangan untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Di lantai bawah, Bapak dan Ibu, itu adalah untuk kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai 3. Di lantai 2, itu lantai atas untuk kelas atas, untuk kelas 4 sampai 6. Ini tata tertib yang harus disiapkan, harus dipahami oleh Bapak dan Ibu. Pada saat berangkat sekolah ini jangan lupa gunakan masker. Gunakan masker double ya, mangga. Kemudian simpan dalam tas sekolah perlengkapan protokol kesehatan yang terdiri dari masker cadangan, hand sanitizer, tisu, balai kering atau bas. Jangan lupa membawa air minum dengan botol sendiri. Bila perlu itu membawa bekal dari rumah. Jangan jajan sekolah. Boleh Ibu bawa bekal saja dari rumah. Kenakan jaket atau baju lengan panjang untuk menghindari cipratan atau sedang langsung pada tubuh kita dari orang lain. Kalau merasa kurang enak badan, sakit, itu jangan sekolah. Selanjutnya, selama di perjalanan ini usahakan diantar oleh orang tua, tidak menggunakan kendaraan. Tapi kalau harus menggunakan kendaraan pun tidak apa-apa, tetapi jaga protokol kesehatan. Sebaiknya langsung menuju sekolah, tidak mampir atau mengunjungi tempat lain yang berpotensi terjadinya kontak dengan pihak lain. Sampai di sekolah ikuti prosedur kesehatan yang diwajibkan oleh sekolah. Dan orang tua yang mengantar diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dan hanya mengantar sampai di gerbang saja. Pada saat pulang ini tadi juga sudah saya sampaikan, jangan berkerumun.
untuk orang tuanya, anak-anak itu jangan, mohon tidak ngobrol dulu dengan teman. Kadang-kadang anak-anak bersentuhan, saling apa namanya berpelukan sama teman-temannya, apa kaleng-kaleng gitu. Nah, sampaikan jangan dulu. Ditemukan memang anak itu bergandengan tangan dengan temannya pulang. Mungkin karena kangen dengan teman, udah lama tidak bertemu. Tapi mohon sangat, bukan tidak boleh karena itu apa, karena itu apa ya, ngewak gitu ke teman, bukan karena itu, bukan, tapi karena untuk menjaga kesehatan ya. Jika diantar oleh orang tua tetap menggunakan masker, sama tidak boleh mampir ke pantai ke rumah teman dulu, langsung pulang saja ke rumah. Jika pulang sendiri gunakan transportasi yang menerapkan protokol kesehatan. Sampai di rumah buang maskernya ke tempat sampah, semprot alas kaki dengan disinfektan, dan pakaikan di tempat cucian, langsung gentos baju, nah itu bukan mitos di sekolah. Segera mandi dan keramas, pakai baju yang bersih, baru bisa menemui anggota keluarga atau beristirahat. Kemudian ini tata tertibnya, tata tertib selama di sekolah. Sebelum masuk itu pasti kenakan masker, jika perlu maskernya double, enggak, cuci tangan sudah disediakan oleh sekolah, sabun dan perlengkapannya. Tidak berkerumun menunggu di kelas, di depan kelas kan kadang-kadang ngarumpul helak gitu. Nah ini himbau jangan langsung duduk aja, masuk ke kelas secara tertib dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Dan ini selama di kelas kenakan masker, atau bisa kalau bawa pensil gunakan pensil selama proses pembelajaran dan mengajar berlangsung. Duduk pada kursi dan meja yang sudah disediakan dengan jarak minimal 1,5 meter dengan yang lain. Jangan saling berkontak dengan temannya, jangan saling meminjam peralatan. Pokoknya dihindari terjadinya kontak dengan teman-teman. Kemudian juga kurangi mobilitas di dalam kelas. Punten Bapak dan Ibu, dari kemarin hasil pemantauan memang anak-anak itu jadi siga robot gitu Bu. Jadi datang ke kelas tetap cici gitu. Jadi ya pokoknya situasi pembelajarannya kaku, tidak seperti biasanya. Mungkin anak-anak juga kurang nyaman belajar di sekolah dengan situasi seperti itu. Tapi ini dengan sangat mohon tetap seperti itu. Kami dipantau terus Bu dalam melaksanakan ini. Tim Satgas setiap hari datang melihat ke dalam kelas, dipantau. Nah, kalau ditemukan terjadinya pelanggaran selama pelaksanaan PTMT itu bisa-bisa kita dihentikan. Nah ini Ibu, apa saja sih yang harus dibawa dari rumah oleh putra-putrinya? Ini dalam tasnya itu siapkan hand sanitizer pribadi, walaupun di sekolah disediakan, kan lebih aman. Kalau di sekolah kan kadang-kadang bisa berebut gitu. Nah, boleh siapkan yang hand sanitizer pribadi, bawa bekal minum, bawa buku khusus yang sudah diinstruksikan oleh guru kelas masing-masing, bawa peralatan alat tulis sendiri, tidak meminjam dari temannya. Jangan lupa juga bawa masker cadangan. Walaupun di sekolah juga ada, kalau tidak ada sampaikan ke anak-anaknya, boleh minta ke bapak dan ibu guru di kelas masing-masing. Di sekolah disediakan cadangan kalau tidak ada. Nah ini Bu, ini adalah slogan-slogan pencegahan, edukasi pencegahan COVID-19 di sekolah kita. Nah ini nama ini edukasi, pakai maskermu ya ketika masuk sekolah. Ini harus diperhatikan, maskernya jangan melorot, masker jangan di bawah hidung ya.
Nah, ini tempat CTPS di sekolah yang kita sediakan untuk keamanan dan kenyamanan putra-putri. Jangan lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah belajar. Ini sampaikan ke putra-putrinya. Kemudian ini, nah ibu, kalau ibu tidak tahu karena tidak boleh masuk ke ruangan atau ini kelas kita sudah disusun seperti ini, Bu. Ini hanya di kelas itu hanya ada 14 ya, ada 14. Itu diberi jarak setiap selang satu itu dikosongkan. Ini situasi di kelas kita, Bu. Di dalam kelas juga nih ada jarak-jarak ini diberi tanda ini tidak diisi. Jadi anak-anak berjauhan. Memang tidak nyaman sih bagi putra-putrinya. Asal gimana gitu jauh dengan teman sendiri. Nah ini sudah bagus, sudah menerapkan protokol kesehatan jarak pada saat datang ke sekolah, tidak terlalu dekat, tidak berkerumun. Nah ini Bu, edukasi untuk kita semua untuk menjaga kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, gunakan hand sanitizer, rajin berolahraga, tingkatkan dan tidak lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ini adalah upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah itu Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan. Bila ada hal-hal lain nanti boleh disampaikan pada forum tanya jawab. Untuk lebih lengkapnya SOP atau panduan PTN di Kota Bandung itu Bapak dan Ibu bisa minta ke guru kelas masing-masing supaya Bapak dan Ibu lebih jelas apa yang harus dilakukan pada saat di rumah, di perjalanan, di sekolah dan kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara dulu nanti kita diskusi dalam forum tanya jawab. Mangga saya kembalikan ke Munisi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nana Supriyatna atas sambutan dan paparannya yang sangat lengkap sekali. Ibu-ibu sekalian, staf Bapak. Dan dari apa yang tadi sudah disampaikan, mungkin nantinya atau dari ibu-ibu mungkin kita akan langsung buka tanya jawab. Nah, nanti oleh Ibu Dian Ani Jawiyati sebagai Ketua Pelaksana PTMT serta kami mungkin guru-guru yang juga bergabung dapat menjawab. Mungkin dari ibu-ibu atau misalnya perwakilan komite ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada kepenasaran. Enggak, kalau ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu orang tua. Atau Bu Dian dulu ingin menyampaikan itu Bu Disi. Oh iya, silahkan kepada Ibu Dian mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kembali. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Moderator. Baik. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nana yang telah memberikan waktu kepada saya. Mungkin ada sedikit yang harus disampaikan, tapi yang tadi sama Bapak juga sudah eces genre itu banyak sadayana terus sampaikan ke sepuh-sepuhna pemintan. Tapi dalam hal ini ada sedikit yang harus harus sama orang tua digaris bawahi. Jadi pelaksanaan tatap muka itu sudah 4 hari mungkin di SD 026 ini dari mulai hari Rabu sampai sekarang hari Sabtu. Alhamdulillah mungkin Ibu Bapak orang tua siswa 026 dalam pembelajaran tatap muka ini di SD 026 itu lancar dan anaknya sangat antusias, tapi dalam hal ini mungkin lama sekali ya Pak ya,
lama sekali anak-anak itu pembelajarannya di rumah, jadi sangat kaku dalam pembelajarannya. Mungkin ke depannya tidak, tapi dalam hal ini anak-anak sudah kelihatan merasa senang, mungkin karena sudah bertemu sama temannya, sama ibu gurunya, gitu ya. Karena itu yang dianti-anti mungkin sama anak-anaknya. Nah, karena melihat di dalam 4 hari itu melihat lancar dalam pembelajarannya, mungkin untuk kedepannya mulai di hari Senin, iya hari Senin tatap mukanya jadi Pak 2 sesi mungkin ya Pak ya, karena yang kemarin kan kita uji cobanya 1 sesi ya dalam pembelajarannya. Nah, untuk hari Senin kita coba 2 sesi. Jadi caranya masuknya yang pertama, sesi pertama mungkin masuk dari jam 8 sampai ditambah 2 pembelajaran mungkin ya Pak ya. Satu pelajaran itu 35 menit. Jadi kalau 2 75 menit, mungkin ditambah 75 menit, jadi keluarnya sesi ke-1 itu jam 9 10 ya, jam 8 masuk jam 8 ya, ditambah 75 menit mungkin Pak ya. Jadi keluarnya jam 9 10 ya Pak ya. Nah, nanti istirahat dulu untuk membersihkan, mungkin membersihkan kelas-kelas yang tadi dipakai oleh sesi ke-1. Untuk sesi keduanya ada jeda dulu Pak 30 menit. Ya. Ya. Jadi nanti yang masuknya itu supaya tidak berkerumun, udah keluar jam 9.15 menit. Nah, ditambah 30 menit nanti yang sesi kedua berarti jam 9.45 itu mungkin Pak. Ya. Mungkin itu untuk nanti hari Senin, dan kemungkinan jadwalnya juga udah di-share kepada orang tua untuk untuk hari Senin itu sudah pada tahu orang tua di hari Senin itu kelas 1 sama kelas 4 ya. Dan jadwalnya mungkin nanti sama wali kelasnya diberikan kepada orang tua siswanya masing-masing. Dan untuk hari berikutnya, hari Selasanya, kelas 2 sama kelas 5. Kalau nggak salah kelas 2 sama kelas 5 itu hari Selasa dan hari Jumat. Itu Pak. Dan hari berikutnya untuk hari Rabu dan hari Sabtunya kelas 3 dan kelas 6. Itu Pak. Itu mungkin untuk di hari Senin. Jadi pembelajarannya 2 sesi. Mudah-mudahan di pembelajaran 2 sesi ini juga lancar, tertib. Dan kepada orang tuanya saya tekankan untuk untuk mentaati prokesnya ya Pak ya. Jadi orang tua silakan untuk mengantarnya, tapi jangan berkerumun. Kalau sudah mengantarkan, saya harap udah sampai gerbang gitu Pak ya, karena jadwal sudah diberikan kepada orang tuanya, kepada komitenya untuk di-share. Jadi anak itu tahu, oh kalau masuk jam 8 misalkan, nanti pasti pulangnya jam segini. Jadi jangan sampai orang tua itu menunggu berkerumun di samping atau di depan sekolah. Karena kalau berkerumun takut nanti ada Satgas yang memantau Pak, gitu. Itu ditekankan kepada semua orang tua siswa-siswi 026 untuk diperhatikan prokesnya. Jadi silahkan dipercayakan kepada ibu dan bapak gurunya, karena di sini sudah masing-masing punya tugasnya. Ada yang misalkan anaknya itu diantarkan ke kelasnya, ya. Jadi percayakan saja ibu dan bapaknya, orang tua, kepada ibu gurunya di sekolahnya. Jangan sampai orang tua itu ingin tahu gitu, terus menunggu, jadi sehingga berkerumun di sekolah. Nanti kalau berkerumun terus-terusan, nanti tim Satgas memantau. Kan kita ini masih uji coba ya Pak ya, masih uji coba. Nah, sehingga kalau nanti penilaiannya dari pihak Satgas kita
tidak bisa, mungkin tidak bisa dilanjutkan lagi PTMT-nya gitu. Jadi saya tekankan kepada orang tua kalau sudah mengantar tidak usah ditunggu aja ya, langsung pulang, nanti pas jadwal pulang baru menjemputnya. Nah itu mungkin ya Pak ya untuk tambahan dari saya, karena tadi sudah begitu sudah begitu banyak yang Bapak sampaikan, mungkin orang tua juga sudah mengerti ya Bu ya Pak. Mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah udah dimengerti Ibu Bapak semuanya? Udah ya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Tambahannya saya tekankan, mohon maaf sekali lagi jangan berkerumun gitu. Jadi Ibu sama Bapak untuk percayakan aja kepada Ibu dan Bapak gurunya di sekolah. Insya Allah anak Ibu dan Bapak sama Ibu gurunya tidak akan diapa-apakan. Mungkin itu ya Ibu Bapak, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf saya ya. Jadi jangan sampai berkerumun di belakang, jangan sampai saya menegur ibu atau bapak, coba jangan di sini, nanti aja ya, jangan sampai saya itu lihat lagi masih banyak berkerumun. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua, kalau sudah mengantarkan anaknya tidak usah ditunggu, nanti aja pas pulangnya. Nah itu aja. Dan saya minta prokesnya selalu diterapkan ya Bu ya, Ibu Bapak selalu diterapkan ya, karena tiap hari juga saya suka menanyakan, nah ke sekolah itu tadi diantarnya sama apa, atau jalan kaki, atau naik motor kendaraan, atau juga naik angkot. Karena itu ditanyakan ya, dari pihak pemerintah ditanyakan, apa yang tadi Bapak Kepala Sekolah bicarakan itu betul-betul selalu dipantau ya, selalu dipantau karena ini masih uji coba. Nah, insya Allah kalau misalkan dalam PTM sekarang kita prokesnya selalu diterapkan, mudah-mudahan kita uji coba ini bisa dilanjutkan kembali. Bukan begitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya, mungkin Ibu dan Bapak orang tua siswa SDKN 26 Bojonggoa, dari saya cukup sekian. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menambahkan Bu Desi. Silakan Bapak. Nah ini Bapak dan Ibu, ini kemarin kita melaksanakan hanya satu sesi saja nih. Di minggu pertama kita uji coba dulu. Nah sekarang kita akan menambah kapasitas menjadi 2 shift per hari. Ini mulai Senin nanti ada 2 sesi pembelajaran ini. Mohon diperhatikan pada saat menjemput yang shift pagi dan yang mengantar shift siang ini tidak terjadi tabrakan gitu waktu ya. Jadi mohon tepat waktu. Misalnya begini, yang masuk jam 8.00 pulang jam 09.20, nanti yang keduanya jam 9.50. Nah itu harus tepat waktu. Yang keduanya itu jam 10.05 ya. Jam keduanya masuk jam 9.50. Oh ya, jam 9.50 ini. Kalau tidak tepat waktu bisa ini Bu, tabrakan datang dan yang pulang, artinya yang datang kalau lebih awal, yang pulang itu belum beres ini sudah datang, itu jadi kerumunan. Misalnya pulang yang shift pertama itu jam 9.20, kemudian yang keduanya masuk 9.50, ada jeda setengah jam itu. Kalau datang lebih awal, misalnya jam 9 itu datang di sekolah yang bagian shift 2, itu bisa menimbulkan kerumunan.
Jadi mohon sekali lagi, yang terlihat sangat jelas itu kerumunan Bu, oleh tim Satgas. Karena itu dilihat dengan jelas sekali, orang lewat juga lewat, karena posisi sekolah kita ada di pinggir jalan itu bisa tahu. Yang tadinya hanya lewat saja tim Satgas itu ternyata banyak rumah, ada apa ini, akhirnya turun juga ke sekolah nih. Jangan sampai ada tabrakan waktu. Ini sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kepada Bapak dan Ibu orang tua. Ini untuk hari Senin dan selanjutnya. Bagi anak-anak yang tidak mendapat giliran PTMT itu kami tetap melayani pembelajaran secara daring. Itu Bu yang ingin saya sampaikan, menambah materi kita. Mangga Bu Disi, selanjutnya kembali. Iya, terima kasih atas tambahannya Bapak Nana Supriya. Bu Disi itu di mute itunya. Maaf. Ya, mohon maaf Bapak. Ya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nana Supriyatna mengenai jadwal, jadi mohon kepada orang tua dan dapat disampaikan juga kepada orang tua yang lain di kelas masing-masing agar memperhatikan jadwal mengantar dan menjemput agar tidak terlihat atau bisa dibilang jangan sampai menimbulkan kerumunan, karena sekali lagi kita masih dalam uji coba dan kita mengharapkan agar kegiatan pembelajaran tatap muka dengan peserta didik ini dapat terus dilaksanakan. Dan bagaimana ibu-ibu dan bapak, mungkin apa ada yang ditanyakan atau ada yang mau disampaikan atau tambahan? Kita maksimalkan, efektifkan sampai pukul 4.15 ya. Ya. Bagaimana ibu-ibu dari orang tua? Apa yang mau disampaikan? Tidak ada? Mungkin sudah pada mengerti nih. Ya, sudah cukup ya. Baik, kalau begitu ditutup saja Bapak atau bagaimana? Ya, kalau sudah jelas orang tua berarti ditutup saja. Tidak ada yang bertanya ya Bu ya, Bapak dan Ibu, cukup jelas? Jelas tidak Bu, Pak? Terima kasih. Sebelum ditutup, ini Ibu operator mohon diambil gambar dulu untuk bukti kita sudah melaksanakan sosialisasi kepada orang tua murid. Maka dibuka dulu itu semua itunya Bu, kameranya. Ya, kameranya silakan dibuka dulu ibu-ibu. Mangga Pak Sep diambil gambar untuk bukti. Bapak dan Ibu yang hadir sekalian, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sudah memberikan komen, memberikan jempol di sosmed kita, baik di YouTube maupun di IG. Bagi yang belum, silakan kunjungi media sosial baik maupun Instagram. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Ini untuk keberlangsungan channel kita. Bapak dan Ibu, kalau ada komen-komen itu di situ, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Nana. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan dari orang tua murid mungkin atau perwakilan komite? Apa sudah cukup jelas sebelum ditutup? Cukup, kondisi. Cukup, oke. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran para komite, perwakilan komite dari tiap kelas 1 sampai kelas 6A sampai dengan F. Semoga apa yang telah disampaikan pada sosialisasi PTMT kali ini dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya sehingga dapat bermanfaat juga kepada seluruh pihak. Adapun untuk hal-hal lainnya, insya Allah dari masing-masing guru kelas akan menyampaikan informasi tambahannya
Dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas, ibu-ibu atau perwakilan komite atau orang tuanya dapat langsung bertanya kepada guru kelasnya, terutama dalam hal PTMT kali ini. Ya, kepada guru kelasnya. Dan ya, Bapak Asep, iya, di screenshot dulu ya ibu-ibu. Tolong dibuka dulu videonya. Ini juga merupakan sebagian dari bukti bahwa SDN 026 Bojongloa telah melaksanakan sosialisasi dan PTMT. Iya, mohon kerjasamanya untuk membuka videonya. Siap. Ya. Siap. Dibuka videonya, Bapak Ibu Dan semuanya. tolong angkat Diangkat jempolnya. Iya. Ibu angkat jempolnya, Pak J. Ya. Ya, Sip. siap. Ya. Sekedap. 1, 2, 3. Bentar. Ada 3 slide. Bentar, ditahan jempolnya, tahan ya. Ditahan. Tahan dulu, Bu. 1, 2, 3. Bentar, 1 slide lagi. Ditahan. Bapak jempolnya, Pak. 1, 2, 3. Abi mah teh tiasanya jempolna nuju screenshot. Atas Pak Aji. Atau cekap. Satu nuhun Pak Asep Rohim. Dan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh perwakilan komite serta para PTK yang telah bergabung pada sosialisasi sore ini. Akhir kata, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kegiatan sosialisasi ini bermanfaat ya ibu-ibu ya. Saya Disihan Mareta dan para guru undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Selamat berakhir pekan dan berkumpul bersama keluarga. Insya Allah pada hari Senin untuk kelas 1 dan kelas 4 kita akan bertemu dalam situasi masih PTMT ibu ya. Untuk nanti sistematikanya akan disampaikan oleh guru kelas masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.